ada tindakan ganti balot. Kalau mau masuk ke ruangan baru itu pasti suruh dulu gitu. Ini aku nanti ada kejadian apa, soalnya setelah kejadian dilihatin yang dari ruang pertama, ruang kedua itu kayak berasa. Selamat datang di Bisikan Malam, podcast yang akan membawa kalian ke sisi gelap tak kasat mata. Di setiap sudut bangunan, di balik tirai yang terbuai emas, dan di sepanjang koridor yang sunyi, rumah sakit menyimpan lebih dari sekedar cerita kesembuhan. Dan di sana juga terukir kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Bisikan dari mereka yang tak pernah kembali. Oke, kali ini kita udah bersama dengan narasumber istimewa kita yang bernama Hai, namaku Ganes. Oke Kak Ganes, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Kak Ganes mau bawain cerita apa nih? Cerita kali ini tentang pengalaman pertama waktu PKL di rumah sakit. Oke, bisa langsung diceritakan aja kan? Jadi ini kejadiannya tahun 2008. Waktu itu aku kan berarti lulus tahun 2007, terus masuk di sekolah. Ya kalau di Pekalongan kan Stikes ya. Iya. Masuk di sekolah Stikes. Terus kalau nggak salah tahun 2008 itu mulai PKL atau praktek kerja lapangan. Misalkan jadi kampus itu kan dibuat kelompok, misalkan 4 orang. Nanti 4 orang itu dibagi, ada yang dinas malam, dinas siang, dinas pagi, berarti ada yang libur 1. Nah, kebetulan waktu itu yang praktek di ruangan itu nggak cuma dari kampus kami, ada dari kampus lain, sama-sama dari kesehatan juga. Nah, aku cerita dari yang hari pertama. Masih ingat nih, kan waktu itu hari Senin. Jadi waktu itu hari Senin, aku dapat shift siang. Shift siang berarti kan berangkat jam 2. Nah, otomatis ketika pertama kali dinas di ruangan itu kan aku belum tahu ini pasiennya, belum hafal kan, maksudnya tata letak ruangannya juga belum tahu, ini pasien apa kan juga belum tahu, kan itu juga kan pertama kali praktek. Nah, aku dapat dinas siang. Waktu itu aku berangkat, ternyata yang praktek di ruangan itu juga dari kampus lain, tapi aku kenal karena dulu waktu itu dia temanku SMA dulu, tapi berarti beda kampus. Namanya panggil aja siapa lo? Rudi. Nah, Bisa kita sebut Rudi ya. Nah, si Rudi ini juga dia dinas siang. Kalau praktek di rumah sakit itu kan 1 bulan tuh nih, 1 bulan kan berarti ada 4 minggu. Jadi minggu pertama di ruang apa, minggu kedua ruang apa, jadi pindah-pindah gitu kan. Nah, ini berarti aku lupa ini di minggu keberapa. Terus aku dapat di ruang laki-laki, ruang penyakit dalam bedah, tapi khusus laki-laki. Tapi kalau untuk setting ruangannya gimana tuh? Kalau untuk setting ruangannya, jadi kalau bangsal yang mau aku ceritain ini bangsal ini dia merawat pasien laki-laki, baik itu penyakit dalam atau penyakit bedah. Untuk setting ruangannya itu ketika masuk dari pintu masuk itu nanti ada kanan kiri itu ada kamar kelas 3. Habis itu nanti baru ada nurse station. Nurse station itu berarti khusus ruangan untuk perawat-perawat, dokter di situ. Nanti di tengah-tengah nurse station, nanti setelah nurse station itu masih ada kamar-kamar lagi. Nah, yang di sebelah pojok itu ada
2 kamar isolasi, 2 kamar ruang isolasi. Kita ini aja ya, kasih nama isolasi A sama isolasi B. Jadi A dulu baru B. Di depan ruang isolasi A sama B itu ada ruangan buat naruh-naruh tas perawat, kayak misalnya mau mahasiswa apa, pokoknya buat kita naruh-naruh tas di situ gitu Bu. Jadi kalau misalkan ke nurse station kan kita nggak bawa tas ke sananya gitu ya. Nah waktu itu aku dinner siang bareng teman aku yang namanya Rudi. Rudi ini dia teman aku satu SMA, tapi waktu itu kita berarti beda kampus tapi sama-sama kesehatan. Nah ketemunya praktek di ruangan itu. Terus aku dapat dinner siang pertama kali hari Senin, berarti hari Senin aku dapat dinner siang, si Rudi juga dapat dinner siang. Ini beda kampus ya. Nah waktu pertama kali dinas, ternyata di ruangan itu ada tindakan ganti balut luka. Kebetulan pasien yang mau di GP ini dia ada riwayat penyakit diabetes. Dia lukanya ada di kaki, jadi sampai dari lukanya itu dari apa ini namanya, kaki bawah ya, telapak kaki sampai mata kaki ke atas lah. Lukanya lumayan kalau luka diabetes itu kan baunya kayak apa ya, pokoknya satu ruangan itu dia bau gitu. Karena baru pertama kali dinas kan kayaknya karena baru pertama kali praktek di rumah sakit, bau-bau kayak gitu kan masih kurang nyaman gitu loh, kayak agak sedikit jijik gitu loh. Nah tapi karena tuntutan harus bisa, akhirnya kan ikut nih, aku cuma ikut-ikut sama si kakak yang perawatnya, kakak seniornya. Mas mau kemana? Ini mau GP ruangan isolasi A ya, tentu kan ada ruangan isolasi A sama isolasi B. Yang isolasi A ini dia pasiennya atas nama Pak Simon, nama Pak Simon dengan diagnosa diabetes. Yang ini A, yang kamar isolasi B itu aku lupa namanya siapa, tapi dia diagnosanya tetanus. Nah berarti kalau jadi ruangannya kayak gini, ini kan isolasi, di depan ruang isolasi itu ada lemari, jadi nutupi pintunya, ketutup lemari, paham nggak? Berarti untuk masuknya gimana tuh? Maksudnya muter gini. Harus muter berarti. Jadi kalau misalnya ini kamar kan, terus di sini ada lemari kan, lah ruangan kan dari sini, ruangan station dari sini, jadi kalau mau ke kamar ini jadi harus muter gini, paham nggak? Setiap kali mau masuk harus gitu? Harus muter kan, muternya cuma kayak gini, cuma muterin lemari tok. Jadi logikanya gini, kalau aku mau ke kamar yang B, berarti aku pasti ngelewatin kamar A, iya nggak? Tapi untuk pembatas antara kamar B dan A? Ya beda kamar, pintunya 2. Oh, pintunya 2 pintu. Jadi kalau misalkan aku mau ke kamar yang ini, otomatis aku melewati kamar ini kan. Nah waktu itu yang mau diganti balut yang kamar si yang A, yang diabetes. Masuklah ke situ aku, si Rudi, sama kakak si perawat senior 1. Digantilah balut. Aku cuma ngeliatin waktu itu karena kan baru pertama kali kan lihat kayak gini. Kebetulan kalau nggak salah Rudi itu bukan baru pertama kali di situ, jadi mungkin dia udah dapat 2 minggu berapa hari kayak gitu. Jadi dia lebih tahu si pasiennya. Nah udah diganti. Tapi itu aku kan orangnya agak sok akrab gitu ya. Waktu itu pasiennya tuh gini kan, diganti balut. Terus aku pas sebelum masuk ke ruangan itu kan kita sempat operan nih keliling semua. Kalau jadi dari perawat dinas pagi saya oper ke dinas siang. Setelah itu kan kita keliling ruangan, pasien ini atas sama ini gitu kan. Tapi waktu ke ruang isolasi memang kita nggak masuk ke ruangannya, cuma di depan pintu. Itu emang ada larangan? Enggak, waktu itu mungkin ya karena mungkin ruangan isolasi kayak gitu loh. Aku juga waktu itu kurang tahu, pokoknya ada yang masuk tapi kita mahasiswa tuh di luar gitu loh. Kalau yang perawat ya masuk, cuman aku sama yang lain tuh di ambang pintu tok gitu loh. Waktu itu aku lihat si pasien ini ditemenin
yo perempuan, tapi aku nggak ngeliatin wajahnya, aku nggak ngeliatin si mukanya, tapi yang jelas perempuan. Tapi kan karena aku diambang itu dan nggak fokus ngeliatin orangnya, mesti bercanda sama yang mahasiswa lain kayak gitu. Tapi aku sempet lihat si bapak-bapak ini itu ditemenin, entah itu ibu, pokoknya perempuan lah. Nah, terus waktu ganti balut si yang perempuan ini nggak ada. Terus karena aku tuh orangnya sok gimana lah, aku sempet tanya sama si bapaknya, Pak sendirian aja, maksud aku sendirian aja kan tadi ada yang nemenin, Pak sendirian aja. Bapaknya tuh kayak gini, misal ini aku, misal kamu itu aku, ini Pak Simonnya, bapaknya kan liburan, ini kan lagi di WO berarti kan. Bapaknya lihat nih, kamu lihatnya gimana gitu, kamu lihat lah kamu lihatnya gimana lah. Otomatis waktu itu kan bapaknya kan ngomong gitu kan, aku oh lah. Terus sing apa tuh yang Rudi yang tadi kan yang dibalut ngeliatin aku, terus dia sempat gini itu, maksudnya mungkin ya itu mungkin pahamku kan, oh ini orang nggak nyambung gitu kan. Oh udah, aku nggak nanya lagi, ngomong harinya ngasih kode kayak gini kan. Wes akhirnya aku lanjutin ngikut kakaknya yang bantuin apa ngambilin kasa kayak gitu. Terus habis itu selesai, udah hari itu nggak ada apa-apa, cuma itu toh. Hari selanjutnya pokoknya gini, setiap kali aku mau ke ruangan yang Pak Simon ini, misalnya punya mau suntik, mau ganti infus, pokoknya tujuannya bener-bener mau masuk ke situ, si ibu ini nggak ada, si wanita ini nggak ada, entah itu ibu apa mbak, aku nggak tahu, pokoknya yang perempuan ini tuh nggak ada. Tapi kalau misalkan aku cuma lewat nih, misalkan aku mau ke kamar yang sebelahnya, itu baru lihat Hanya sekelebatan. pokoknya aku tujuannya mau ke kamar ini, si perempuan ini nggak ada. Tapi kalau misalkan aku mau ke kamar sebelahnya, apa aku mau ambil tas kan, itu kan yang itu kan hadap-hadapan sama ruang yang buat naruh tas yang tadi itu aku ngomong tuh. Nah di depannya kan ada lemari yang buat pembatas itu kan, cuma lemarinya lemari kaca, jadi tetap kelihatan yang di dalam kamar ini ya. Pokoknya kalau misalkan aku hanya lewat tok, si perempuan ini ada, tapi selalu membelakangi. Yang jelas dia pakai sweater warna hitam. Terus satu sore, pokoknya aku lupa hari keberapa, si yang Pak Tetanus ini dia istrinya manggil, Mbak minta tolong ambilin selimut, bapaknya menggigil gitu kan. Terus tak samperin kan, waktu nyamperin aku masih lihat si perempuan ini masih ada nemenin si Pak Simon. Aku nyamperin yang Pak Tetanus ini, dia emang menggigil, terus tunggu bentar Bu ya, tak cariin selimut. Kebetulan ternyata selimut masih dicuci, di laundry belum dianterin. Terus aku ngomong sama si ibunya, terus pakai ditutup selimut dulu, ditunggu dulu sebentar lagi, nanti selimutnya datang. Gak lama selimut datang, anterin ke kamarnya, ternyata bapaknya nggak ada. Si pasien yang tetanus ini ya, cepet banget, kejadian cepet banget. Tadinya kan gini, terus tiba-tiba udah gini. Terus aku panggil dokter, udah tugas dokter, akhirnya kan pasiennya ternyata meninggal gitu kan. Singkat cerita, yang ini udah kosong nih, kamar ini udah kosong, tinggal yang kamar isolasi A. Terus aku lompat langsung, itu kan berarti aku dinas di situ kan 7 hari ya, di ruangan yang itu kan jatahnya kan berarti kan tadi ganti-ganti sebulan kan, berarti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah yang ini kan aku lupa hari keberapa, kalau nggak salah hari kelima. Terus aku dapat dinas pagi. Ternyata kalau setiap pasien itu dia punya rekam medis atau RM, isinya itu ya data-data pasiennya, terus
penyakitnya, obatnya, terus ada program apa aja itu semuanya ada di RM. Nah, RM jadi ada waktu operan dari dinas malam ke dinas pagi. Yang malam itu dia ngoper kayak gini, ini pasien yang pulang, nanti Pak Simon pulang, berarti yang pasien ini tuh dia mau pulang. Pak Simon? Pak Simon itu rencananya pagi ini mau pulang. Terus si yang kakak perawatnya perawatnya ini ngomong sama perawat satunya, ini Pak Simon pulang tapi nanti nunggu dinas sosial yang jemput. Dinas sosial berarti dia itu dirawat di rumah dinas sosial, paham nggak? Otomatis dia nggak punya keluarga. Pasien ini tuh nggak punya keluarga. Terus aku tuh langsung notice, Mas, aku pinjam bukunya sebentar. Pinjam buku ini sebentar. Terus misalnya ini RM ya, RM atau rekaman medis pasiennya. Aku belum ngomong sama perawatnya. Penanggung jawabnya siapa? Mesti penanggung jawab kan ada keluarga, misalkan aku istrinya, aku anaknya gitu kan. Kok penanggung jawabnya dinas sosial? Kok kok nggak ada kayak anaknya, apa tanda tangan anaknya, apa istri itu nggak ada. Terus aku mau, Mas, emang Pak Simon nggak ada keluarga nih? Oh, enggak dek, ini dari dinas sosial, nggak ada yang nunggu. Terus aku kan ngomong, oh Mas, ini kan Pak Simon ditunggu nih bojone gitu. Bojone apa anaknya, pokoknya ngomong itu kok. Jadi selama 5 hari aku dinas di ruangan itu, aku kan selalu lihat si Pak Simon ada yang nemenin. Aku tuh sampai ngomong sama perawatnya, no dek, nggak ada dek. Ini pasien sendirian, nggak ada yang nemenin, nanti ini dijemput, yang jemput dinas sosial. Aku sampai berantem, maksudnya kayak debat sama perawatnya. Oh Mas, aku selalu Mas, tiap aku Pak Prono lah, tapi gue adu enggak sama mereka, berhadapan enggak sama orangnya. Ya enggak, tapi nek misal aku lewat ke kamar samping mau ambil tas, aku mesti lihat si perempuan ini aja, entah itu dia lagi bantuin dia duduk apa tidur, tapi membelakang mesti bantu tidur apa dia duduk di sampingnya kayak gitu. Pokoknya aku lihat jelas ada perempuan di situ. Nah akhirnya agak siang karena kita debat, udahlah selesai ini, tapi aku masih mikir aku salah gitu. Ternyata siangnya si Pak Simon ini benar-benar dijemput dinas sosial pakai kursi roda, dan dia waktu mau pulang Pak Simon tuh ngeliatin aku gini, ngeliatin Mbak gitu, ngeliatin Mbak gitu. Terus aku tuh kayak ini Pak Simon, kayaknya mungkin Pak Simon tuh ngerti kalau aku tuh lihat yang orang nggak lihat gitu loh. Aku kan waktu Pak Simon pamitan, aku iya Pak, iya kemarin Pak, cuman aku sama mereka, aku salah, oh iya aku salah. Terus aku tuh ngomong sama temanku semua yang di situ, mahasiswa kan ya, cuman aku, ada yang lain kan, ada 3 orang yang lain. Misal ngomong sama ini nih, enggak, jangan dulu ngomongnya bukan halu ya, iya marah mengimpi apa malah sama temen demi Allah, aku roh gak ada yang percaya sama sekali. Terus akhirnya lulus lagi. Jadi di hari ke-6 itu aku dapet shift malam aku bareng sama 2 temen yang lain tapi dari beda kampus. Yang satu namanya Rudi, yang satu namanya Friska. Aku karena dari jam berapa ya, jam 9.10 itu aku bantuin kakak perawatnya itu oplos obat. Jadi giliran jam 12 itu, temanku ini yang bantu kakak perawatnya buat keliling suntik kayak ganti infus, kalau ada infus yang udah habis nanti diganti gitu. Nah jadi waktu itu perawatnya memang suruh kita ya di sana keliling, ini disuntik sini sambil dilihat ya, maksudnya ada infus yang mau habis nanti diganti, tapi nanti tanya dulu kalau bingung, ini udah ada nama-namanya, nanti jangan lupa dilihat gelangnya namanya sama enggak, nomor RM-nya sama enggak, kayak gitulah.
kebetulan karena aku udah mau kelas obat, aku bantuin kakaknya naskep kayak nulis-nulis asuhan keperawatan gitu kan. Aku ingat itu jam 12 malam. Nah, si dua aku nggak si dua temenku ini kan cowok cewek, dia injeksi keliling lah dari kelas 3, kelas 2 sampai lah dia ke ruang pojok Isolasi. kan isolasi kosong Oh iya. kan, yang satu meninggal yang satu pulang. Terus tapi yang sebelah sana kan ada kelas 1 juga, jadi sebelum ke ruang isolasi ada ruang kelas 1 juga, kelas 3 juga ada, jadi otomatis kan ke sana. Aku di sini nggak ada 5 menit, yang dua ini lari. Terus si Friska itu di depanku kan depanku meja station kan lebih tinggi, kalau kita duduk kan dia lebih tinggi kan, nanti kan dia kan berdiri beberapa apa namanya bukul meja. Astagfirullahaladzim, mosok sih kayak gitu, mosok sih astagfirullah gitu. Apa gitu, apa astagfirullah beb dia kan menepuk apa namanya beb itu beb temenan beb gitu, temenan opo aku kan nanya temenan opo gitu. Kayak isolasi lah, yang Rudy itu kan, jadi yang si Friska dia lari duluan, si Rudy dia mungkin belakangan, mungkin karena dia lagi nyuntik, sisa suntikan kan masih belum kelar, si Rudy-nya nyusul. Astagfirullahaladzim, kenapa sih gitu, ini berapa penaruhan isolasi gitu kan, karena mereka berdua nggak percaya. Aku cerita dari awal aku lihat perempuan di situ tuh mereka nggak percaya. Terus kamu lihat apa kemarin orang wedok beb, jaga si Friska itu gini, beb aku sama Rudy barusan dia mau injeksi ke ruang kelas 1. Nah terus habis itu si Rudy sama si Friska itu, mereka itu nggak tahu kenapa kok nengok ke arah kamar isolasi, karena dia melihat kayak ada bayangan. Tapi pintu isolasi itu kan dia nggak ditutup, dibuka, tapi kan dia ada celah. Kalau misalkan pintu dibuka kan ada celah, yang pojok itu kan dia ada celahnya, ngerti nggak sih? Iya. Jadi misalkan ada orang kan kelihatan. Terus si Friska sama Rudy itu gini, kok koyono bayangan gitu kan. Jadi mereka berdua tuh gini bareng, nengok bareng gitu loh, mereka berdua tuh gini bareng. Ngerti nggak sih? Waktu mereka berdua kayak gini, dari pintu ada yang kayak gini juga, gitu. Astagfirullahaladzim, nggak cuma kayak gini, ternyata setelah kayak gini, dua ini kan astagfirullah tapi masih diginiin gitu loh, masih penasaran gini. Terus itu nggak cuma kayak gini yang di dalam isolasi, tapi kayak gini, tangannya gini, kelihatan satu paruh, nggak cuma mukanya, tapi badannya kan kelihatan segini kan, ternyata gini, ngek. Dia jalan mas keluar. Enggak jalan di situ doang. Dari pintu dia ikat pintu di tengah kan, kayak gitu loh, celah ini ngek. Ya tapi gini katanya, badannya tuh gini, ini. Terus mereka berdua astagfirullahaladzim berlari. Habis itu lari, lah itu si Friska yang duluan lari. Astagfirullahaladzim, si Rudy karena masih ada suntikan yang harus disuntik, akhirnya kan nyuntik sambil gemeter kan. Terus aku gini kan, kan gue gak percaya kan, ini aku gak percaya. Gue kan gak kelambi apa gitu, ireng. Ini ini apa irengnya, pokoknya buh aja, pokoknya penting ono irengnya. Akhirnya aku cepet ditelok bareng aku bertiga, karena perawat yang senior itu di dalam ruangan perawat, pintunya ditutup. Jadi cuma kita bertiga, ayo ya kan, takut tapi tetap penasaran kan. Aku gini, kok disik musim pertama buru-buru kok gitu. Aku dijajal. Udah sampai di situ, kamar itu nggak ada orang, tapi baunya wangi. Nah habis itu tapi sumpah aku mau. Nah kita akhirnya kan dari ruangan isolasi mau keluar kamar, balik badan sampai pintu berubrak kayak gitu, ada yang berubrak kayak gitu, kayak ada yang
apa ya, di dalam itu kan ada ranjang, ada kursi, itu ada yang geser pintu dulu sembuh. Astagfirullah, aku larian akhirnya dari semalam itu aku nggak bisa tidur. Terus aku ngomong sama perawatnya, mas mau bengi temenan kan ya, mas mau bengi calo ini dibawi gitu, ibu temenan, iya mas aku temenan. Mbak Ganes ternyata benar orang ngapus sih motornya mana turun gitu ceritain kan. Akhirnya si perawat yang ini tuh laporan paginya kan, berarti kan tuh jenis malam itu sama pagi. Akhirnya sampai pagi cerita sama kepala ruangnya, ini adik mahasiswanya dari yang diliatin ini gitu. Akhirnya aku dipanggil sama kepala ruangnya, namanya siapa yo, Pak Anton lah. Aku dipanggil sama Pak Anton, terus ditanyain, ini Mbak Ganes semalam lihat apa? Sebenarnya aku nggak lihat Pak, yang lihat itu Rizka sama Rudi, tapi aku dari kemarin-kemarin lihat emang kayak gini-gini. Ciri-cirinya kan kayak gimana, ciri-cirinya perempuan, tapi nggak pakai, maksudnya aku nggak lihat bajunya itu apa, cuman yang jelas dia pakai sweater hitam. Oh nggak apa-apa, itu namanya suster Ong katanya gitu. Oh nggak apa-apa, itu namanya suster Ong. Suster Ong itu dia emang nunggu di situ dari dulu katanya, dari zaman Itu perawat di situ atau kurang tahu kayaknya jadi zaman apa ya, zaman kunonya kali ya. Berarti memang mungkin dia dinas di situ. Nah katanya soalnya sering bantuin ini apa, ganti infus katanya. Tapi emang waktu itu kan sempet, jadi aku tuh praktek di situ nggak cuma itu kan waktu pertama kali. Jadi tahun berikutnya dapat praktek lagi di ruangan itu lagi, tapi nggak ketemu sama si suster ini. Cuman ada kejadian yang lain, kayak misalkan perawatnya ngomong, Mbak aku mau bengi infusnya sampai ono sing ganti mbak perawatnya, tapi orang mau kudu. Sedangkan yang dinas di situ kan pakai kerudung semua, katanya ada perawat yang keliling. Terus Mbak infusku mau habis, katanya digantiin gitu. Terus udah nih, itu ruangan itu ya, itu ruangan itu berarti endingnya ternyata memang dia penunggu di situ dan emang suka bantu. Kenapa kok dia muncul kayak nakut-nakutin temen? Mungkin karena nggak percaya kali ya, maksudnya kayak aku tuh cerita tapi orang mereka tuh kayak skeptis, wah kamu ngarang loh. Jadi ternyata emang ada, mungkin memang ya mungkin kerjain mereka, aku juga nggak tahu. Nah habis itu minggu berikutnya pindah ke ruang apa ya, ruang mawar katakanlah, ruang mawar itu ruang bedah laki-laki juga. Ternyata mungkin nasib tapesku masih ngikut di situ. Jadi waktu itu dapet tinas malam, aku tuh dapet tinas malam lagi, dapet tinas malam. Waktu itu aku kan bertiga duduk di satu meja. Kamu ngerti nggak kalau misalnya tempat pensil yang apa namanya, kayak gelas tapi buat naruh pensil, jangkar, apa jangka ya, jangka. Nah kalau jangka kayak gini ya, kalau gelas kan gini ya, jadi jangka itu kayak ditaruh di samping gelas. Nah waktu itu aku bertiga sama temen lagi ngurus ini, dua cewek satu cowok. Cowok ini tuh ganjen banget, maksudnya cowok yang satu ini ganjen banget, lagi godein yang temanku yang satunya, ini digede-gedein pokoknya. Terus habis itu digodain si mejanya ini kan kayak mana kena kesenggol kita yang lagi guyon kan, gitu. Tapi geraknya maksudnya kesenggolnya tuh nggak yang kenceng banget. Si jangka ini tuh dia kayak lotek gitu, lotek apa ya? Kental. Tapi kan nggak masuk akal, jangkar yang kayak diselipin di gelas gini, dia tuh gini, gitu, tapi lompat, terus aku tuh hipnotis kayak, mosok jangkar, aku sambil lihat jangkar nih, mosok jangkar nih bisa melompat sih, tetap kembaliin ke tempat yang tadi semula, tak balikin ke gelasnya lagi. Tapi aku udah agak kerasaannya kok semenjak kejadiannya dari ruang sebelah, kan aku rasa kayak ada yang ngikutin terus gitu.
habis tak balik terus aku nulis lagi, nggak lama letik lagi, putih kan aku kan beberapa orang Arin, mereka berdua kan beberapa Arin. Habis itu ya cuman kejadian cuma kayak gitu toh. Nah akhirnya kan kita semalam itu kan takut. Nah kebetulan ruangan yang itu toiletnya ada di agak jauh dari ruangan. Jadi misalnya ini ruangan, kalau mau ke toilet itu kita harus ke belakang gitu loh. Aku mau pipis nih, toiletnya kan ada dua. Aku mau pipis terus minta temenku yang mau pipis, tapi minta antar aku. Temenku yang satu yang cewek yang tadi digodain temenku yang cowok itu loh. Si temenku yang mau pipis ini kan masuk ke kamar mandi, terus aku tuh ngerti nggak kalau misalkan pintu kamar mandi yang atasnya ada kacanya tapi yang burung, ngerti? Tapi pintu-pintunya zaman dulu maksudnya bukan kayak yang pakai seng yang pakai kayu itu loh, pintunya itu pintu pakai kayu, bukan yang kayak kamar mandi zaman sekarang itu enggak. Karena dia tuh lama, si temen itu tuh lama, panggil aja Eka, namanya si Eka itu lama. Kamar mandi itu susu ya yuk kamar mandi kan ada dua, yang satu kosong, tulisannya rusak, nggak bisa dipakai, toilet nggak bisa dipakai. Yang satu kan temanku di sini, tapi di sini lampunya nyala, dua ini nyala, walaupun ini rusak nyala. Di atas yang kaca itu deket, aku tuh ngeliat ini, aku kan nungguin temenku gini, cepet sih kak, cepet sih gitu kan. Tapi soalnya aku tuh lihat yang kacanya sebelah sini lama-lama dan wajahnya tuh ada yang nempel wajah gitu loh. Tapi gini, aku bilang kak cepet tuh kayak kepala, cuma kepala. ya kepala tapi ada ininya, tapi itu tinggi. Jadi gini nek misalkan manusia misalnya kita orang nggak mungkin setinggi itu kan, dia ada ini nih misalkan kacanya di atas kalau orang berarti dia melayang ya. Tapi yang aku lihat dia nggak ada lehernya, karena cuman bulat kayak gini sama gini kayak telapak tangan, kayak orang nginjen. Tapi kan dari kamar mandi yang rusak itu, terus aku cepet aku ini orang wes gak ada salah dia Eka tuh dari pembalut makanya lama. Makanya aku pengen gini aku akhirnya dibuka si Ekanya keluar kamar mandi, aku lari. Ya Allah, pusing ya Allah. Kayaknya mungkin itu waktu itu awal-awal kayaknya mungkin sampai sekarang akhirnya sering lihat dia tuh awal mulanya dari situ. Ya kejadiannya yang itu kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak sih, misalnya aku waktu jadi itu kan 4 minggu di ruang ini kejadiannya kayak gini, di ruang ini kejadiannya kayak gini. Dan kebetulan setiap aku dinas di 4 ruangan pasti ada orang meninggal, pasti ada orang meninggalnya. Di setiap ruangan itu pasti ada kejadian aneh. Itu dua ruangan. Yang itu yang tangan nempel, wajah nempel, sama si suster. Kalau suster kan bener-bener kayak orang, maksudnya kayak bener-bener aku tuh lihat orang, makanya nggak percaya nek misalnya dia itu bukan orang sejelas itu gitu loh. Kayak misalkan aku lihat kamu sejelas itu, makanya kayak nggak percaya gitu loh. Jadi nggak kelihatan dia mukanya muka serem, mukanya dia hitam atau berdarahnya itu aku nggak lihat, karena masih dari belakang. Justru yang lihat dia gerak kayak gini tuh yang temenku dulu. Kayaknya misalnya ketemu mereka berdua dia juga masih ingat deh. Mungkin karena mereka denial ya, jadi si sosok mungkin karena dia ya mungkin karena si yang ini sosok ini tuh pengen ngasih tahu kalau ini tuh emang aku ada di sini loh kayak gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita di suatu tempat baru memang harus jaga sopan santun, jaga omongan. Buat jaga-jaga kita nggak tahu yang ada di
tempat itu apa aja. Berarti harusnya Pak Simon tahu dong kalau ada yang nemenin di ruangan itu. Mungkin ya, mungkin tahu karena dari cara dari cara ngelihat dia terus jawab lah, kamu lihatnya gimana. Harusnya kan misalkan Pak Simon dia dia nggak tahu kalau ada yang nemenin kan jawabnya gini, misalkan waktu itu ditanya, Pak kok sendirian aja, jawab aja iya nih sendirian Mbak gitu kan. Tapi kan dia nggak jawabnya, lah kamu lihatnya gimana, berarti kan dia ngetes nih kayaknya nih anak lihat. Berarti untuk perawat yang bilang dia udah gila itu mungkin itu untuk Dia ngeliat. menutupi ya apa gimana? Ya dia pikirnya berarti si Pak Sima emang dia nggak nyambung, dia agak ODGJ gitu mungkin kali ya. Selain itu ada kejadian lain nggak Pak di ruangan lain? Waktu praktek yang tahun itu bulan itu berarti semester itu ya, cukup waktu itu cuman itu sih kejadiannya. Apa pesan-pesan kakak untuk penonton kita semua yang kerja di rumah sakit mahasiswa PKL? Buat teman-teman adik-adik sejawat yang mahasiswa yang praktek kerja di lapangan, kalau kita datang ke tempat baru, ke ruangan baru, wajib untuk jaga sopan santun, jaga ucapan, jaga sikap, karena kita nggak tahu di situ ada siapa saja, ada yang terlihat dan ada yang nggak terlihat, jadi lebih baik kita saling menjaga saja. Kasih banyak untuk kakak Ganes buat pengalamannya, ceritanya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya. Terima kasih banyak Kak Ganes. Sama-sama. Itu adalah akhir dari episode podcast horor kita malam ini. Aku harap kisah-kisah yang kita dengar tidak menghantui kalian dalam tidur. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya.